Tuan Ci, dia ternyata baik-baik saja. Tidak, ini tidak mungkin. Sepertinya selama aku tidak ada, kalian telah memainkan drama besar di sini. Kau masih hidup? Jangan-jangan. Benar. Karena kalian yang memulai permainan ini, aku mengikuti rencana kalian dan meminta Song Yuan bekerja sama denganku untuk menyelesaikan drama ini dengan kalian. Badut kecil sudah menampakkan diri. Aku bisa menutup jaring sekarang. Pakcik, ini semua ulah Cili. Dia menghasutku. Aku hanya tertipu olehnya. Baiklah. Orang yang setia pada perusahaan tidak akan kusalahkan satupun. Dan orang yang mengkhianati perusahaan tidak akan kulepaskan satupun. Masalah ini, kita tunda dulu. Biarkan aku menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah. Yang penting rencananya berjalan lancar. Cili, aku selalu baik padamu. Tapi kau membalas kebaikan dan kejahatan dan berencana merebut harta keluarga Ci. Apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Nenek harus terus membela aku ya, Nek ya. Aku selalu memikirkan kebaikan keluarga C. Paman sengaja menjebakku dan memfitnahku. Itu yang dia lakukan. Cicang, syukurlah kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Xiaoli masih anak-anak. Bisakah kau berhenti bicara? Dia masih anak-anak? Aku pikir tidak begitu. Sejak beberapa tahun lalu dia sudah mulai menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dia juga menjalin hubungan dengan grup Tianyu, memanfaatkan dana tersebut untuk melancarkan berbagai urusan, membentuk faksi di dalam perusahaan, dan beli loyalitas orang-orang. Ini cukup membuktikan bahwa untuk hari ini, dia telah merencanakan semuanya sejak lama. Cili, kali ini perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Begini, kau harus pecat Cili dari perusahaan. Dan kau minta maaf kepada pamanmu. Nenek, aku tidak... Masalah ini tidak sederhana, hanya pemecatan, termasuk kecelakaan mobil itu. Semuanya direncanakan oleh Cili. Dia ingin membunuhku. Dia hanya menginginkan posisiku. Dan dia menginginkan nyawaku. Cicang, apa yang kau katakan itu benar? Nenek aku difitnah. Aku memang melakukan beberapa kesalahan di perusahaan. Tapi aku tidak mungkin menyewa pembunuh bayaran. Dia adalah pamanku. Mana mungkin aku... Sudahlah. Jangan berpura-pura tidak bersalah lagi. Aku muak mendengarnya. Aku tidak pernah memulai pertarungan tanpa persiapan. Berkat Song Yuan, semua kau lakukan. Buktinya ada di situ. Lihatlah. Aku... Nenek, aku... Nenek! Bagaimana, Song Yuan? Maaf ya, aku terlambat. Tidak apa-apa, semuanya sudah beres. Paman, tolong ampuni aku, Paman. Aku keponakan kandungmu, Paman. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Anakku itu, apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Aku tidak tahu. Ayahku pernah bilang padaku sebelum meninggal, dia takut setelah adiknya lahir, keluarga kami tidak akan punya kedudukan lagi. Jadi, dia membuangnya di suatu tempat. Dan selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi, Paman. Apa? Jadi anak kita masih hidup? Ini juga perbuatan kalian? Bibi, tolong ampuni aku, Bibi. Tolong, aku mohon padamu, Bibi. Simpan kata-kata itu untuk polisi saja. Berikan pengakuan yang jelas. Mungkin kau akan menderita lebih sedikit. Song Yuan, aku tak akan ucapkan terima kasih terlalu banyak. Kalau ada masalah apapun nanti, kau tinggal bilang saja. Tuan Ci, saya hanya tidak tahan melihat kelakuan orang-orang itu saja. Tuan Song, pakaian Anda berantakan. Oh, mungkin tadi waktu saya bertengkar dengan anak buah mereka, tidak sengaja jadi rusak. Saya tidak memperhatikannya. Sini, biar Bibi rapikan.
Nyonya Ci, saya tidak terluka. Hanya perlu pulang dan ganti baju saja. Terima kasih. Kalian pasti masih punya banyak urusan yang harus dikerjakan. Jadi kami pamit dulu. Memang benar. Setelah masa sibuk ini berlalu, aku akan cari tahu untuk kita makan bersama. Baiklah, sampai jumpa. Ada apa, Shoya? Apa kau ingat yang pernah kuceritakan padamu waktu anak kita lahir? Di belakang lehernya ada tanda lahir. Walaupun ingatanku saat itu masih kabur, tapi tanda lahir itu bentuknya seperti kupu-kupu. Karena itu aku masih ingat jelas. Iya, kau pernah mengatakan padaku, aku masih ingat. Kenapa? Kenapa tiba-tiba membahas masalah ini? Tadi, aku melihat di leher Song Yuan juga ada tanda lahir seperti itu. Sama persis dengan yang ada dalam ingatanku. Maksudmu? Kalau bukan karena kau bilang dia masih hidup, aku tidak mungkin berpikir ke arah sana. Aku mengerti. Selama ini menyangkut anak kita, meskipun hanya 1% kemungkinan, aku harus memastikannya. Halo, kalian diam-diam kumpulkan DNA Song Yuan untukku. Aku yang melakukannya tes DNA. Jangan buang-buang waktu. Lakukan secepatnya. Ibu, operasi kali ini meski sangat berhasil, tapi dokter juga mengatakan ibu harus istirahat total. Selama waktu ini, ibu di rumah saja dan istirahat. Iya. Kau ini berhenti cerewet ya. Ayo bibiku, makan lebih banyak ya. Jangan sungkan. Aduh, aku benar-benar minta maaf sudah mengganggu kalian, terutama karena setiap kali tahun baru di tempatku terasa sangat sepi. Di rumah besan ini, keluarga kalian terasa lebih meriah. Bibiku, suasana tahun baru ini tidak ada hubungannya dengan rumah. Yang paling penting adalah orangnya. Kalau Anda tidak keberatan, tahun depan seluruh keluarga kami akan merayakan di rumah Anda. Saya jamin Anda akan merasakan kemeriahan yang luar biasa. Iya. Baik. Song Yuan. Pak Ci, kenapa kalian datang? Saya berencana... Nyonya Ci? Sudahlah, Shoya. Jangan menakuti Song Yuan. Maaf, aku terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Song Yuan, ada apa? Aku tidak tahu. Song Yuan, ini keluargamu kan? Halo semuanya. Halo. Maaf aku telah mengganggu. Kalian ada di sini, aku langsung ke intinya. Song Yu masih memanggilku Direktur Ci. Ayah, Ibu. Iya. Ayah, Ibu, duduklah. Ayo duduklah. Duduklah. Tetap berterima kasih padamu, kawan. Ayo, silakan. Ayah, Ibu, Nenek, kebetulan hari ini aku ingin umumkan sesuatu. Oh, Ada apa? Terlihat misterius begitu. Aku hamil. Bayinya kembar. Sejak kapan? Bagus sekali.
Hari ini benar-benar ada 2 kebahagiaan sekaligus. Tidak, 3 kebahagiaan. Sepertinya kedatangan kami tepat pada waktunya. Baru masuk rumah ini langsung jadi kakek nenek. Iya, benar sekali. Kalian kakek nenek itu apa-apaan? Aku malah jadi buyut. Kau memang hebat.